Seneng BCA BRI turun, siapa yang panik? Boleh tulis di situ. Saya senang atau saya panik. Saya lagi panik. Kenapa? Karena nggak ada cemilan di sini. Dan GoFood aku datangnya jam 6.58. Lagi pengen seafood. Jadi ya, anyway. Panik karena nggak ada cemilan. Hai Agung, 69 Budi Kaing, Irus Dolphin. Oke, jadi kalian gimana nih? Panik atau seneng nih ngelihat saham banking big cap turun? Ada yang senang, ada yang panik. Ada yang senang, ada yang panik. Hari ini bahas banking big cap, terus saham coal, terus kita bahas retail juga ya. Panik digeprak IHSG. Mari kita mulai aja, langsung aja kita mulai teman-teman. Yeay, pencapaian buat aku hari ini loh, telatnya cuma 1 menit. Ya maafkan ya, jadi beberapa hari ini lumayan sibuk. Kemarin kayak stripping sinetron, rekaman video-video buat Mfest gitu, jadi kejar tayang gitu buat Mfest. Jadi sekarang waktunya investasi teman-teman. Dan saya bisa bilang kita dikasih kesempatan terakhir untuk masuk ke saham-saham yang bervaluasi murah. Saya akan bahas kondisi Indonesia nanti gimana di tahun 2023 ini lagi saya bahas ya. Dan juga saya akan bahas untuk IHSG dan saham-saham big cap dulu. Mari kita lihat langsung aja IHSG-nya. Apa kabar IHSG? Apa kabar saham big cap ya? Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat ini pattern inverse pennant. Wah, beberapa kali inverted pennant itu tanda turun ya. Jadi ini benderanya, terus ini pennantnya waktu itu sempat failed patternnya, ini tanda mau turun. Jadi sempat failed itu di sini naik, tapi kalau diperhatikan naiknya cuman karena saham Bian yang waktu itu naik. Nah di Januari, pekan pertama Januari market masih sepi, dan di sini waktu itu kita kilas balik ya, kenapa dia turun awal Januari, karena bursa di Asia juga masih belum buka di sini ya. Jadi beberapa hari ini masih sepi gitu. Terus kemudian udah buka pun masih agak sepi juga, tapi udah mendingan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, terus kita sempat pasangin support di sini, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan ya. Ya, jadi ini semoga kelihatan. Ini garis ini udah dipasang dari kemarin-kemarin sih. Dan IHSG itu sekarang lagi turun, nyentuh supportnya di 6550-an. Nanti kalau sampai turun separah-parahnya tuh di 6500. Jadi nggak usah berandai-andai dulu. Kalau kondisi kayak gini tuh aku mulai denger orang-orang mulai ada yang sebar fear, ada yang fear sendiri tanpa disebarin fear pun bisa takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti IHSG bisa sampai 5.000 dan seterusnya. Gak usah berandai-andai terlalu jauh. Kita ngelihat IHSG di tahun 2022 kemarin itu bottomnya di level 6.500. Artinya apa sih teman-teman ya? Kalau IHSG di 6.500, kita ngelihat juga untuk bottom saham-saham big cap perbankan di tahun 2022 kemarin. Ya, jadi di 2022 untuk big cap perbankan BCA itu di angka 7.000. Apakah BCA akan balik sampai ke 7.000? Kayaknya sebelum sampai 7.000 udah pada ngeborong nih ya. Dan kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman berandai-andai, kalau teman-teman ingat dalam IG live aku sekitaran 1, 2, 3 minggu terakhir, ketika kalian lagi banyak yang liburan di akhir Desember dan di awal Januari kemarin ya, udah di-mention bahwa saham big caps banking bakalan turun. Big caps banking bakalan turun. Sejak bulan November pun udah dikasih tahu bakalan turun. Meskipun dalam jangka pendek ada pantulan. Itulah mengapa Mtrade kadang-kadang masih beli untuk pantulan jangka pendeknya, untuk trading swingnya. Tapi untuk view jangka menengahnya ya, jangka menengah itu sekitaran beberapa bulan masih bakalan turun. Sejak waktu itu kita bahas dari bulan Desember dan November. Kenapa? Alasannya simple aja kayak gini ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini naik 1, 2, 3, 4, 5 candle
berturut-turut dan naiknya tuh udah hampir vertikal garis trennya. Ini contoh saham BBCA. Nah, dia turun kalau sampai ke area 8.000, 8.100 itu masih oke, dan bahkan sampai 7.700 pun itu sebenarnya masih oke, masih normal-normal aja. Kenapa? Normal fluctuation dalam jangka pendeknya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nih. Kita perhatikan saham BBCA sempat waktu itu terkoreksi dari puncak sampai bottomnya itu sekitaran berapa persen sih di bulan Maret 2020. Nah, ini pas pandemi, parah-parahnya waktu itu anjlok sekitaran 40-an% dari puncak sampai bottom. Jarang banget saham BBCA tuh jatuh sampai sekitaran 40% hanya di tahun 2022 dan 2022 dan 2008 aja. Selebihnya kalau turun ya kayak ini, misalkan ini dari puncaknya di Januari 2021, kemudian sampai bottomnya waktu itu di Agustus 2021, dan ini zigzag juga, nggak melulu langsung turun, itu 18%-an. Nah, sekarang kita ukur ya, ini BBCA dia udah jatuh dari level puncaknya sampai ke kondisi saat ini, itu udah berapa persen? Kalau dihitung sampai saat ini dari level puncak BBCA tuh udah turun sekitaran 13,95%. Ini baru satu saham yang saya bahas, 13,95%, dan net sell itu udah terjadi sejak bulan Desember kemarin. Net sell atau jual bersih untuk BCA itu udah triliunan. Kalau triliunan atau berapa? Pokoknya sekali jual ratusan M ya pastinya adalah ya sekitaran 1 triliun ya. Saya akan cek lagi bersama tim saya, tim M-Trade. Tapi angkanya udah cukup gede. Jadi buangan di bulan Desember kemarin ini teman-teman bisa perhatikan di sini, ini volume buangannya tuh lumayan gede. Kesimpulannya, investor-investor besar yang profit taking, mereka yang punya dari modal-modal bawah yang profit taking itu udah banyak, dan tekanan jualnya saat ini udah nggak sebesar di bulan Desember kemarin. Kalaupun dia bablas sampai bulan Februari turun, itu mentok sampai angka sekitaran 7650, 77, 7775. Kalau sampai angka 7000 sih, wow, itu diskon gede banget sih. Tapi kemungkinannya kecil untuk sampai ke angka 7000. Nah, jadi teman-teman, kira-kira teman-teman mikir nih, nanti kalau beneran sampai ke 7000 gimana ya? Nggak usah dipikir. Padahal aku udah belinya tuh di angka 8000 atau 7750 atau 8500-an modalku. Tenang aja, prinsipnya dalam investasi tuh kita nggak bisa bener-bener dapat di bottom banget. Yang penting judulnya, yang penting untung. Dan kalau teman-teman dapat di harga misal 8.200 nih, sekarang sih masih bisa keluar ya kalau 8.200 ya, beda-beda dikit. Atau teman-teman dapat di 8.500, 8.700, ada yang didapat di 7.000, 7.750 di angka di atas support 7.000 itu. Misalkan ternyata turun sampai ke 7.000 beneran. Untuk 4 saham ini tenang aja, nggak usah stres, nggak usah mikir, dan nggak usah mikir ditakut-takutin kayak wah ini bakalan resesi, bakalan crash. Ya, jadi kalaupun resesi sampai crash, ini bakalan turun sampai berapa? BCA sepanjang sejarah saya investasi 2 kali 2008 dan 2020 kemarin itu turun sampai 40%. Ayo kita hitung 40% dari atasnya. Mungkin nggak sih dia turun sampai 40% lagi? Kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena kalau turun sampai 40% lagi, wah itu udah masuk crash ya. Jadi 40% tuh di 5.800-an, nggak akan sampai segitu. Sampai di angka 7.700 pun ini udah cukup murah, meskipun valuasinya tetap mahal, valuasi akan tetap mahal, tapi secara teknikal itu lebih murah. Oke, sekarang kita akan lihat untuk BBRI. Sama halnya dengan BBRI ini kita udah bahas dari bulan November kemarin bahwa BBRI ini rawan untuk koreksi, termasuk juga untuk saham-saham big cap perbankan lainnya. Jadi be very careful buat yang kelebihan modal itu aja ya. Jadi kalau misalkan kelebihan modal nggak bisa gerak ya mungkin agak-agak slow down dikit, tapi nggak akan sampai resikonya gimana banget. Nah, untuk trading kita masih sempat beberapa kali tradingin, ada cuan ada rugi juga gitu. Nah, di bulan November kemarin aku coba mau bersihin drawingnya dulu. Oke, teman-teman bisa lihat dengan jelas di bulan November kemarin. Nah, ini namanya chart yang normal itu ada naik ada turun. Kalau nggak mau turun, investasinya deposito aja, tapi sayangnya bunganya juga bisa turun tuh di deposito. Jadi teman-teman, ini namanya chart saham, ada naik ada turun.
Perhatikan ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, tapi arahnya tetap naik. Masih nggak percaya? Dalam jangka panjang kita ambil sampai rentang waktu bertahun-tahun sebelumnya dari tahun 2006-2009. Ini naik turun, naik turun, naik turun, tapi ujung-ujungnya naik juga gitu. Apakah BCA dan BRI akan jadi seperti Unilever? Tuh, Unilever saham yang fundamentalnya katanya bagus bisa turun juga. Nah, kalau teman-teman berandai-andai semuanya kayak gitu, ya nggak investasi-investasi ujung-ujungnya. Nggak bisa disamain, semua sektor tuh nggak bisa disamain. BCA, BRI, BMRI, BBNI, dan Unilever itu beda. Beda industrinya, beda kondisinya. Ketika pandemi kemarin juga beda sekali. Unilever itu growth-nya udah agak lambat, meskipun saat ini valuasinya murah dan kembali menarik untuk diinvestasi, tapi growth dia tuh agak lambat dan beda dengan sektor perbankan yang kemarin setelah pandemi itu pertumbuhan untuk loan growth-nya tuh sangat tinggi sekali. Boleh saya update sedikit, nanti kembali ke technical lagi, kita akan update sedikit untuk fundamental dari saham-saham perbankan besar. Dan ini aku dibantu sama tim Mtrade ya, jadi kredit bukan untuk saya, tapi untuk semua tim Mtrade ya, tim fundamental, tim technical Mtrade. Jadi teman-teman, kinerja banking big caps di bulan November 2022 ya, jadi saat ini masih turun karena asing merespon ex-date untuk BBRI dan juga selain itu mereka profit taking juga, dan duit ada beberapa yang beralih ke China. Tentang hal ini aku akan jelasin nanti, nggak usah takut, sabar. Nah terus beberapa sekuritas memang kasih rate overweight untuk banking big caps karena memang naiknya udah lumayan signifikan, tapi pertumbuhan dari loan growth-nya, pertumbuhan hutang untuk industri pemberian kredit ya, itu secara rata-rata pada 4 big bank mencatat loan growth 10,2%. Dan bahkan beberapa sudah lebih bagus daripada masa sebelum pandemi. Dipimpin oleh BCA, 13% pertumbuhan loan growth-nya secara tahunan. Bank Mandiri kinerjanya bagus banget, sangat bagus sekali, 12% loan growth-nya. BBRI terbaik di antara 4 itu, malahan pertumbuhan secara labanya, tapi loan growth-nya paling tinggi BCA. Nah, kemudian BBNI loan growth-nya 10%, BRI 6,5%. Sedangkan dari sisi deposit, Big Bank ini mencatatkan pertumbuhan yang paling bagus dipimpin oleh Bank Mandiri 14% year on year, dan angka ini tinggi. BRI 10%, BNI 8,9%, BCA 7,9%. Dan ada data-data fundamental kemarin, ada data-data fundamental lainnya selengkapnya untuk net interest income, kemudian PPOP, provision, dan juga net profit ya. Ini yang paling kenceng net profitnya ya, untuk saham Big Four ini ada BBRI, dan ini akan diupdate besok di Mvest. Di Mvest kita akan update untuk sektor perbankan ini karena banyak yang bertanya-tanya gitu. Kamu bertanya-tanya kayak yang viral itu ya. Anyway, teman-teman nggak usah pusing untuk big cap perbankan, memang waktunya dia turun. Turunnya teman-teman lihat monthly chart-nya, perlu ada fluktuasi. Kemudian kita lihat untuk monthly chart BMRI, kita ngelihat monthly chart sekarang ya, supaya teman-teman lebih ada gambaran untuk jangka menengah panjangnya. BMRI kemarin kita antisipasi untuk supportnya di level sekitaran 9.100-an, dan ini ada support juga di level 8.900 teman-teman. Sementara akan tertahan di area itu, jangan berpikir terlalu jauh dulu. Kalau misalkan turun kita akan update lagi, bisa sampai ke 88 mantul, abis itu turun lagi, ya udah biarin aja, normal kok, biarin aja. Terus kemudian BBNI bakalan turun. Di Mvest kita kasih untuk the worst skenario turunnya sampai angka berapa, cuman aku nggak hafal ya angkanya di Mvest. Jadi kalau untuk yang di sini aku pakai yang buat trading aja. Yang buat trading itu jangka pendeknya dia untuk yang BBNI supportnya sekitaran 8425-an untuk BBNI. Bisa lebih di bawah itu, tapi tenang aja. Oke teman-teman, tadi saya sempat bilang nih, kenapa marketnya sepi setelah musim liburan selesai? Apakah liburan masih diperpanjang? Kenapa marketnya perdagangannya masih belum oke? Kenapa masih bearish juga gitu? Tadi saya sempat mention tentang satu hal. Bentar ya. Oke, saya sempat mention satu hal bahwa
investor tuh banyak yang beralih ke China, pindahin duitnya ke China. Kenapa? Simple, seperti yang kita bahas sebelumnya, reopening. Dan ini menjadi salah satu penyebab utama, selain profit taking dari sektor perbankan ini, salah satu penyebab utama sepinya market di Indonesia dalam beberapa hari ini. Trader mungkin wait and see. Tapi kalau untuk investor, sebenarnya sekarang mulai pelan-pelan waktunya menabur. Ini waktunya menabur, teman-teman. Kenapa masih optimis meskipun duit pindah ke China? Saya percaya pindahnya pun juga sementara. Dan ini juga saya berdasarkan hasil ngobrol dengan beberapa pihak yang memang bisa dipercaya ya. Jadi pindahnya tuh sementara ya. Investor mau cari cuan juga, big fund mau cari cuan juga. Tapi kita nggak boleh lupain untuk saham-saham Big Four ini, dan pastinya juga saham-saham lain yang kita ada taruh di MVest juga, ada di table MVest itu. Big Four terutama nggak boleh lupa ya untuk saham Big Four ini. Kenapa? Karena investor masih suka, investor besar masih akan ngelirik saham Big Four ini ya. Jadi masih akan ngelirik saham Big Four. Tunggu waktunya saja, tunggu terdiskon ya, tunggu terdiskon lagi, valuasinya nggak usah murah-murah banget, tunggu wajar-wajar aja, dia akan naik lagi gitu. Nah terus kenapa teman-teman nggak usah panik terkait dengan duit pindah ke China? Karena ekonomi Indonesia diprediksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga beberapa pihak dari luar negeri bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh 5% lebih, dan ini di atas pertumbuhan ekonomi Amerika dan juga dunia, yang bahkan di Amerika dan Eropa ini diprediksi akan inflasi. Jadi Indonesia masih bertahan, teman-teman. Terus satu lagi nih, batu bara meskipun di China mereka sudah mulai ambil batu bara dari Australia, Indonesia masih akan tetap diuntungkan untuk batu baranya. Terus teman-teman, balik lagi ke pertumbuhan perekonomian ya. Di Amerika potensi resesi, di Indonesia ini pertumbuhan sekitaran 5%, dan optimisme ini didorong oleh mobilitas masyarakat ya. Ini udah mulai aktif. Investasi juga tumbuh 6% di Indonesia, dan pertumbuhan kredit perbankan itu mencapai 11,95% dan diharapkan masih bertahan sampai akhir tahun 2023 nanti. Nah, teman-teman, tadi kita ada bicara tentang aktivitas ekonomi. Dan kita ada bicara juga tentang batu bara. Ya, jadi kita ada bicara tentang dua hal itu. Hari ini saham batu bara lumayan naik ya. Hari ini saham batu bara lumayan aktif, dan juga untuk saham retail lumayan aktif. Kita mau bahas ya salah satu dari keduanya atau mau bahas dua-duanya nih? Enaknya bahas apa nih? Enaknya bahas yang mana dulu? Oh ya, ada update dikit lagi untuk batu bara. Batu bara ya, di India ini kekurangan energi terbarukan. Jadi India tuh butuh tambahan suplai batu bara sekitaran 8%. Ya, jadi India ini tidak memenuhi target energi terbarukan di tahun 2022 tuh sekitaran 30% lebih gitu. Terus di India ini butuh tambahan 8% suplai batu bara untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2024, di mana batu bara itu menyumbang lebih dari 70% pembangkit listrik di India. Jadi India ini merupakan importir batu bara dari Indonesia terbesar setelah China. Demand yang tinggi dari India ini akan menguntungkan emiten coal yang banyak ekspor terutama ke India, contohnya Adaro, PTBA, Bian, Harum, dan ITMG. Sedangkan kalau ITMG dan Harum sendiri ini kena sentimen negatif dari China, dia mau ambil batu bara ke Australia, jadi agak berkurang dari China tapi bertambah dari India. Cuman kita mesti tetap harus perhatikan technical dan jangan cuman fundamental aja. Nah ini Adaro hari ini mantul. Aduh lapar. Kita akan invite Coach Merlin abis ini, supaya saya bisa nonton. Oke, nanti akan ada sentimen call juga dari Coach Merlin. Ada sentimennya apa? Terus retail, mungkin kita akan bahas untuk retail juga bersama Coach Merlin. Nah terus nih teman-teman, di sini ada
Adaro dia mantul dikit dan volume transaksinya lumayan, tapi beberapa hari kemarin tuh volume transaksinya lumayan gede. Jadi kita tadi cuma titip sendalnya di Adaro aja karena kita masih mengantisipasi untuk saham-saham batubara yang lain masih bisa terkoreksi gitu. Jadi tadi kita titip sendal untuk trading jangka pendek aja, sedangkan Indi kita nggak ambil karena dia naik dengan volume transaksi kecil, lebih besar volume transaksi jatuhnya. Nah, kemudian PTBA kita setuju bahwa kenaikan ini sifatnya sementara dan tadi kita cuman ambil di Adaro aja untuk peluang trading jangka pendek, dan trading saat ini sifatnya lebih riskan dan banyak wait and see-nya. Makanya teman-teman yang mau investing boleh belajar bersama Invest, kita akan bantu untuk investing karena mindsetnya beda banget. Be very careful untuk PTBA, 2 jatuh gede tapi naiknya dikit gitu. Terus kemudian kita akan lihat untuk ITMG. Adaro karena bagi dividen sama aja kok, yang lain nggak bagi dividen juga jatuh juga gitu. ITMG ya, ITMG ini juga sama, dia naik tapi volumenya lebih kecil daripada jatuhnya, jadi kita wait and see dulu gitu. Titip sendal di mana aja, wes tak spill tadi, tapi yang namanya titip sendal tuh nggak bisa beli telat, beli besok nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau nitip sendal beli besok telat. Miss, kira-kira IHSG koreksinya selesai kapan? Sampai investor puas profit taking dari saham big cap perbankan dan nggak pindah duit ke China lagi. Kita ngelihatnya bukan lagi saham-saham gede kayak gitu, tapi dari saham-saham retail, saham-saham yang udah turun banyak, termasuk coal ini bentar lagi kita udah mulai watch lagi kalau buat trading ya. Jadi di IG Live aku lebih banyak fokus ke trading. Untuk investingnya kita akan bahas lebih detail di Invest. Kamu nanya kata Pacific Pay, iseng banget. Aku akan bahas retail, gimana sektor retail untuk teknikalnya, nanti untuk beberapa fundamental akan dibahas juga oleh Coach Merlin. Fundamental saham retail aku juga akan bahas dikit. Hari ini market value 12,7 triliun sudah mulai lebih rame daripada kemarin-kemarin. Dan dikit ada update secara makro. Kenapa penting makro? Nah, ini makro kita jelasin juga di Invest ya teman-teman, makroekonomi logikanya tuh gimana untuk investasi saham. Ya, makroekonomi di China, inflasinya gimana nih? Beda dengan di Amerika yang berharap inflasinya turun. China ini kebalikan, mereka sedang dalam masa pemulihan akibat lockdown COVID-19 dan udah mulai ada kelonggaran COVID-19, kebijakan COVID-19 ini diproyeksi inflasinya bisa naik sampai ke 1,8% dibandingkan periode sebelumnya di 1,6% secara tahunan. Dengan dibukanya border China ke seluruh dunia ini ada satu hal positif di mana supply akan membaik. Jadi teman-teman, kenapa inflasi terjadi di tahun pandemi kemarin ini? Karena kebanyakan duit, likuiditas kebanyakan, demand atau permintaan terhadap barang itu banyak, tapi supply-nya sedikit. Kenapa supply sedikit? Karena China masih di lockdown. Salah satu penyebab utamanya. Padahal China ini banyak memberikan kontribusi ekspor barang-barangnya ke seluruh dunia. Sehingga dengan demikian terjadi satu inflasi di mana permintaan barang banyak, supply dikit, harga barang naik signifikan, padahal pertumbuhan ekonomi sebenarnya nggak ada. Dengan The Fed, kita lagi siapa kita ini ya? Dengan The Fed menaikkan suku bunga, yang diharapkan adalah bisa menekan demand atau permintaan dari masyarakat. Supaya ketika dalam tahap pelan-pelan supply itu meningkat dan membaik, demand-nya bisa agak turun, supply-nya naik, dan terjadi keseimbangan di sini, terjadi satu ekonomi yang lebih sehat, yang lebih baik ya, yang lebih balance gitu. Nah, ketika inflasi diturunin di Amerika, demand diturunin, dan di Eropa, di China ini reopening, supply bisa naik, diharapkan nanti supply dan demand bisa match, harga barang-barang bisa turun lagi. Masuk akal nggak? Aduh, lapar aku. Kenapa saya selalu lapar pada saat IG Live? Karena saya semangat. Hang Seng gimana? Mikiri Indonesia dulu aja, gak usah mikiri Hang Seng. Indonesia itu growth marketnya tinggi, kemarin tahun lalu tinggi, dan dalam jangka panjang pun juga lumayan tinggi. Pendapat saya, kata bagulcloth.id, tunggu pasar jenuh jual baru mulai cicil buy. Tunggu aja, betul, tunggu aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai kehilangan peluang untuk saham-saham second liner yang valuasinya lagi murah. Contoh yang beberapa hari ini manggung adalah sektor retail. Sabar-sabar, masih akan dikasih kesempatan kok untuk sektor retail ini, masih akan bisa koreksi lagi. Cuman
kita melihat sektor retail ini udah menarik banget ya. Nah, untuk sektor retail yang sering jadi pertanyaan ada Access, Ralphs, Era. Jadi Access sendiri kita udah bahas bahwa pertumbuhannya di kuartal 3 2022 ini naik 4,3%. Ralphs kemarin labanya juga sempat saya bahas naik 190% year on year pada kuartal 3 2022. Era ini juga labanya juga dia naik. Cuman aku mau kasih tahu teknikalnya ya. Di sini kan banyak traders ya, banyak technicalist gitu. Jadi kalau fundamental kita akan perdalam di MFS aja, teman-teman. Perhatikan di sini. Aku mau bahas teknikalnya Ralphs, Era lagi. Aduh lapar, jadi belibet. Access, bah. Mari. S Hardware, mari kita lihat. Jadi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ini S Hardware. S Hardware naik, twing, terus dia turun, naik lagi, begitu terus sampai akhirnya dia turun tajam dan apa coba? Dan apa? Bisa nggak jawab? Dan apa? Aku kasih M-Trade 3 pemenang untuk 7 hari M-Trade. Oke, aku bersihin gambarnya. Perhatikan di sini. Tadinya dia naik, turun, naik. Nah, ini monthly betul Ryan, monthly. Ini turun naik dan sampai sekarang ini dia turun dan apa coba? Nggak ada yang bisa jawab. Desmonthly mana ada naik, turun dan nggak ada yang dapat. Udah, aku jawab ya. Berarti nggak ada yang dapat hadiah ya. Turun dan belum naik, simple kan? Ini turun dan belum naik. Kesimpulannya gimana? Ya tinggal ditunggu naiknya. Cara nunggu naiknya gimana? Kalau mau nunggu naiknya, jangan lihat monthly aja, lihat di daily, dia udah ngebentuk chart apa. Mau tahu gimana caranya? Daily ini bakalan naik atau enggak? Simpelnya gini toh, ini kan downtrend. Ini kan downtrend ya, ini downtrend. Nah, kapan downtrend itu berakhir? Ilmu teknikal nih, ya. Jadi diajarin di workshop Super Trader dan juga di M-Trade. MVC ada juga teknikalnya dikit nanti di akhir sesi di bulan kedua. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini di bawah sini. Twing, kita kasih di sini ya. Satu support di angka 400 atau 390, kayak 390. Ini support di sini. Ini menahan low. Ini lowest low-nya dia tahun ini. Kalau Access bertahan di atas 398 atau 390 ini dan mantul lagi, artinya tren dia membaik, dia bukan downtrend lagi tapi jadi sideways nanti. Nah, ini belum tahu dia bakalan mau breakdown, jatuh ke dalam atau enggak gitu. Tapi kita melihat ada yang menarik di sini. Access, kita bahas Access aja satu ya untuk retailnya ya. Selengkapnya besok dibahas di morning briefing untuk tradingnya. Saya bahas satu tapi dalam, karena abis ini aku mau invite Coach Merlin nih, bahas hal yang penting juga. Jadi perhatikan, aku ulang ya. Tadinya kan downtrend nih, ya kan? Kita kasih batas di sini, low-nya di sini. Definisi downtrend adalah kalau dia jatuh di bawah 396 ini atau 390. Kalau dia masih di atas ini dan dia naik, berarti dia masih dalam kondisi sideways. Nah, kapan sideways berubah jadi uptrend? Sabar, nanti kita kasih tahu di M-Trade dan juga di IG Live aku kasih tahu juga kalau udah mulai uptrend. Tapi IG Live kan sore ya, M-Trade real time. Jadi teman-teman di sini yang menarik adalah meskipun dia belum uptrend, meskipun dia belum nih mengkonfirmasi dia akan membentuk low di atas 396. Ini kan masih turun. Kalau low itu berarti udah naik gitu ya. Nah, ini jangan-jangan masih turun lagi nih, turun bisa naik lagi gitu. Meskipun dia belum lolos dari batas 396 ini, tapi volume transaksinya di sini tuh udah gede-gede. Volume transaksinya di sini yang hijau-hijau udah lebih gede daripada merahnya. Ini menunjukkan tanda akumulasi. Bisa nggak sih pattern kayak gini fail parah? Bisa nggak? Bisa. Ya, sempat beberapa waktu yang lalu Arto, Goto tuh ada tanda akumulasi juga, terus ternyata breakdown gitu. Jadi makanya kita pakai technical juga untuk trader. Nah, kalau investor mah
makin turun makin bagus. Dan sekarang ini valuasinya si ACES ini udah gila banget, di bawah standar deviasi -2 kalau aku nggak salah. Correct me if I wrong untuk tim Coach M-Trade, ada di tabel MVest untuk valuasinya. Tabel stock comparison yang lengkap FA-nya, rasio FA kita akan kasih mungkin minggu depan kalau udah pada siap dengan materi fundamentalnya. Minggu depan atau seminggu ke depannya lagi. Jadi kita ajarin materi fundamental dulu. Oke, jadi kesimpulannya, ACES kita lagi wait and see. Untuk trading, entah itu buy on weakness atau buy on breakout juga. Mengikuti yang mana? Yang ini, aku mau bahas technicalnya RALS. Oke ya, itu yang akumulasi ikut MVest nggak? Enggak, invest cuma dikit orangnya, lebih banyak orang yang mau trading daripada mau investasi. Hayya. Oke, mari kita bahas RALS. Ya, aku mau bandingin nih teknikalnya RALS sama ACES. Belum selesai aku bahas ACES. Jadi ini RALS, teman-teman, dia udah sideways dan udah breakout. RALS ini udah mendahului uptrend dalam jangka pendek dan udah jangan dikejar kalau kamu belum punya ini. Aku cuma mau compare untuk monthly chartnya aja. Perhatikan tadi chartnya si ACES, dia turun dan belum naik. Sedangkan RALS dan kawan-kawannya, ERA dan lain-lain ya, itu udah pernah turun dan naik, turun dan naik. Sedangkan untuk ACES ini, secara monthly chart dia masih turun dan belum naik. Sehingga kalau ditanya kemungkinannya dalam 3-4 bulan ke depan bisa naik nggak? Bisa banget. Ada upside nggak? Ada banget. Oke, kita lihat satu support lagi dari ACES yang supportnya kuat banget, pas banget di harga sekarang. Ini adalah support tahun 2015-2016. Jadi sekarang tuh udah mencapai harga termurah pada 2015-2016. Baiklah, saya mau buku di belakang Sofyan Bobby, judulnya apa? Smart Traders Not Gamblers, Smart Trader is Investor, nabung saham sekarang. Udah lama aku tulis, jadi buat pemula ya teman-teman ya, yang mau langsung praktek untuk investasi kita temenin di MVest, yang trading di M-Trade. Oke, teman-teman, sebentar lagi aku akan invite Coach Merlin. Nggak keburu untuk bahas RALS dan juga ERA di fundamental dan teknikal. Kita akan bahas besok di morning briefing M-Trade, dan juga kalau MVest lebih ke fundamentalnya. Swandi NS, misal aku bingung nak moco. Kalau baca aku translate lah, dia pakai bahasa Jawa ternyata. Misal aku bingung kalau baca, banyak analis, ada yang bilang sektor coal 2023 jeblok. Tapi misalnya kok optimis, mumet aku sabar, nggak usah optimis. Nggak usah optimis, sabar, nggak usah mumet ya, nggak usah mumet, nggak usah optimis, nggak usah pesimis ya, jadi netral aja. Jadi gini, coal 2022 itu growth-nya tuh sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena perang Rusia Ukraina, karena keterbatasan supply, jadi semua ambil dari Indonesia. Indonesia sangat diuntungkan sekali, perusahaan coal di Indonesia sangat diuntungkan sekali. Bahan baku coal itu sekitar 40-50-an. Jualnya berapa? Harga jualnya kemarin ada yang sampai 400-an harga coalnya, tapi jualannya sebenarnya nggak sampai harga segitu, lebih rendah daripada itu. Dan 2023 harga coal itu kemungkinan besar, listen, highlight ini, 2023 harga coal akan turun. Ya, jadi akan turun ya, bunyi motor kenceng banget. Jadi nggak lagi di 400, bisa jadi di 300 ataupun di 200. Terus kalau turun gimana? Kalau turun bisa jadi cuman di 100 doang. Perusahaan coal di Indonesia akan tetap untung. Kenapa? Karena biaya produksi dia cuman si cap gocap 40-50. Kalau jatuh sampai 100 pun dia masih akan untung. Namun yang di-highlight oleh para analis ini adalah, dan ini udah saya sebut beberapa kali, growth di tahun 2023 bandingin 2022 bakalan turun growth-nya dibandingkan dengan 2022 yang dibandingin setahun sebelumnya 2021. Paham di sini? Jadi aku bukan mengatakan saya optimis di sektor coal, enggak. Dan bahkan saya mengatakan bahwa sektor coal 2023 akan melambat dibandingkan 2022. Tapi perusahaan-perusahaannya masih akan tetap untung. Sehingga buat kamu para pengejar dividen dari saham-saham batubara masih akan bisa cuan dari dividen saham batubara.
Cuman fluktuasi harga sahamnya yang ini akan sangat roller coaster sekali. Semoga bisa dipahami. Jadi aku bukan optimis dengan coal, aku bukan pesimis juga. Coal itu aku nggak peduli dengan fundamentalnya. Coal, metals, apalagi ya? Oil and gas, kita peduli dengan teknikalnya. Dan kita nggak mau untuk investasi jangka panjang berdasarkan fundamental untuk saham-saham komoditas ini. Kalaupun kita nge-hold buat jangka menengah beberapa bulan, kita akan base-nya semuanya technical. Kenapa? Karena cepat banget dia naik, cepat banget dia turun. Jadi kalau pakai fundamental, dalam tanda kutip bisa ketipu gitu. Anyway, aku akan invite Coach Merlin yang udah dandan cantik. Oke lah, mari kita lihat Coach Merlin. Kita akan bahas lagi retail aja kali ya. Coach Merlin, poninya udah nggak beres ya. Sudah panjang. Coach, kapan nikah? Wih, salah nanya, salah. Jangan ditanggapi. Oh ya, Coach Merlin, ini call ada sentimen apa aja dalam jangka pendek? Tapi nggak usah kebanyakan deh, nanti dikira kita ingin call banget. Terus kemudian retail aja nih, retail ini gimana? Di awal tahun ada apa yang menarik? Oke, kalau dari call sendiri tadi udah di-spill sama misalnya ya tentang India ya. India yang untuk memenuhi target dari new energinya. Jadi ceritanya nih, India tuh pakai new energy 30% untuk pembangkit listriknya, 70%-nya masih batu bara. Tapi ternyata di akhir tahun 2022 itu tidak mencapai target, teman-teman. Jadi 30% new energy terbarukan ini tidak bisa. Dan ini ada potensi untuk tahun fiskal 2000 sampai 2024 Maret itu masih akan menaikkan permintaan dari batu bara tuh 8%. Nah, saham-sahamnya apa aja yang sangat berpotensi karena kenaikan dari demand India ini itu masih dari saham-saham yang exposure-nya besar ya ke ekspor seperti Adaro dan juga PTBA. Kenapa nggak ITMG? Kan ITMG exposure-nya yang besar karena kalau Adaro dan PTBA ini yang menyumbang 18% dari total penjualnya ke India. Jadi seperti itu. Kalau ITMG lebih banyak ke China-nya. Jadi yang sangat berdampak tadi juga misalnya sudah jelaskan, yang sangat berdampak karena China sudah berdamai dengan Australia itu ada di ITMG. Seperti itu misalnya untuk coal. Jadi karena adanya kurang demand nih dari India untuk melengkapi dari energi terbarukannya gitu. Oke sip, retail gimana Lin? Kalau retail nih Miss, retail tuh menarik di akhir tahun ya. Pasti mostly di akhir tahun itu kalau saya udah buatkan tabelnya juga ya, di pendapatan retail kuartalan itu RALS yang memimpin dan mostly di kuartal 4 itu semuanya hijau teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat tabelnya kayak apa, mungkin bisa join morning briefing karena kita biasanya juga share buat teman-teman yang ikut morning briefing. Dan juga sisi lain dari PPKM yang dihapuskan ini juga menjadi salah satu katalis karena mobilitas akan tinggi dan juga sektor consumer good akan diuntungkan. Selain mobilitas yang tinggi, selain consumer good itu retail. Karena kalau logikanya nih teman-teman, kalau teman-teman mau beli Supermi atau beli apapun itu kan ke retail, bukan ke langsung pabriknya. Dan ini juga menjadi salah satu dampak yang cukup positif buat di sektor retail itu sendiri. Dan kalau downside-nya masih seputar kenaikan suku bunga dan juga inflasi. Karena kalau nanti naiknya suku bunga lagi, dolar juga akan meningkat. Kita masih kekhawatirannya akan nilai tukar karena kan seperti MAPI ya, itu juga menggunakan beban operasional dolarnya cukup besar. Maka dari itu ini menjadi downside bagi sektor retail juga teman-teman, serta kompetitor yang lebih banyak lagi, dan ini juga menjadi downside untuk sektor retail seperti itu. Meskipun upside-nya masih sangat bagus di kuartal 4. Pastinya dikombin ya dengan technical ya. Jadi tadi ada Acas yang kita udah bahas technicalnya, masih downtrend. Sementara ini ada kemungkinan dia akan jadi sideways dalam jangka pendeknya. Anyway, untuk retail saya nitip besok technicalnya dibahas di morning briefing ya Merlin. Untuk tradingnya gimana ya, untuk RALS juga kalau misalkan mau trading jangka pendek gimana caranya gitu. Oke teman-teman ya, buat yang mau kaos kayak aku gini, masuk ke mtrade.id/t-shirt. Buat yang pengen jadi coach mtrade kayak coach Merlin kayak gini, jadi coach mtrade tuh makin bahagia, makin cantik makin pintar pastinya, makin cuan, betul sekali. Langsung aja ke mtrade.id/career atau ke hr@mtrade.id ya, ke hr@mtrade.id.
www.coachmerlin.id. Itu aja dari saya. Thank you Coach Merlin udah nemenin saya malam hari ini, dan thank you buat teman-teman semuanya yang katanya bilang nggak ada Januari efek, adanya Januari nggak ngefek. Saran dari saya gak usah ditunggu-tunggu lah, kayak window dressing kemarin juga nggak usah ditunggu-tunggu, nge-flow aja Jack, yang penting happy. Salam profit, thank you Coach Merlin, bye-bye.